Nih film tayangnya masih 6 Mei 2022, tapi hype-nya udah kerasa dari kapan hari. Thor: Love and Thunder memang pantas dinanti dengan antusias, apalagi karena rumor ceritanya yang lebih segar. Salah satunya karena comeback Jane Foster diperankan Natalie Portman dalam Marvel Cinematic Universe. Terakhir kali sosok ilmuwan ini muncul di Thor: The Dark World yang tayang 2013, yang mana Jane dalam setnya di film itu dimunculkan lagi di Avengers Endgame pada 2019. Ketika itu Thor kembali ke masa lalu bersama Rocket untuk mencuri Aether alias Reality Stone di Asgard. Kini Jane Foster bakal kembali dengan status baru, bukan lagi sebagai ilmuwan, melainkan sebagai The Mighty Thor. Halo dan selamat datang kembali di Jagat Cinema. Belakangan perhatian penggemar MCU memang intens tertuju ke Loki. 2 episode pertama serial adik angkat Thor tersebut sukses mencuri perhatian. Konon premier Loki menjadi serial MCU terbanyak ditonton. Dan rating berbagai situs film juga memberi kesan yang sangat-sangat positif untuk serial tersebut. Tapi bukan berarti perhatian sepenuhnya tertuju ke Loki dong. Film kakak angkatnya yang tayang 2022 juga nggak kalah hype. Cerita di film solo Thor keempat ini bakal lebih kaya. Jadi jangan heran kalau dari daftar castnya aja udah mentereng banget. Selain dibintangi karakter yang selama ini hadir di film Thor, para cast Guardian of the Galaxy juga bakal nimbrung di film ini. Sayang, Loki-nya Tom Hiddleston kemungkinan gak bakal muncul di film Thor: Love and Thunder. Tapi paling gak kita tetap bisa menyaksikan kehadiran Loki lewat aktor kawakan Matt Damon. Ya, kayak cameo-nya di Thor Ragnarok yang tayang 2017 lalu, Matt Damon bakal kembali jadi aktor Loki di film Thor berikutnya. Nah, yang juga mencolok adalah kehadiran 2 superstar Hollywood lainnya di film ini. Gak lain gak bukan adalah Christian Bale dan Russell Crowe. Bale di sini memerankan karakter super villain bernama Gorr the God Butcher, sedangkan Russell Crowe kebagian peran sebagai Zeus, sang dewa perang. Gimana? Gak sabar kan nunggu filmnya tayang tahun depan? Saking antusiasnya gak sedikit teori-teori mengenai film ini sudah bermunculan. Dan salah satu yang cukup ramai dibahas adalah kembalinya Mjolnir ke MCU. Hammer ikonik Thor ini sebenarnya udah hancur di tangan Hela, anak pertama Odin di Thor Ragnarok. Tapi ketika Thor kembali ke masa lalu di Avengers Endgame, senjata kebesarannya itu sukses diboyong dan dibawa ke masa depan. Sampai ketika pertempuran dengan pasukan Thanos di bumi, Mjolnir berpindah tangan ke Steve Rogers, Captain America yang diperankan Chris Evans. Sejak itu, Mjolnir terus dipakai Captain America yang bahkan ikut dibawa ketika ia mengembalikan semua Infinity Stone ke masa lalu. Dan setelah itu, Mjolnir nggak pernah lagi terlihat. Ready, Cap? You bet. Going quantum. 3, 2... Saat kembali dengan keadaan yang sudah tua, Steve cuma datang membawa shield Captain America, yang berarti keberadaan Mjolnir di timeline original MCU masih misterius. Lah, terus gimana ceritanya Jane Foster bisa jadi The Mighty Thor? Tentu aja bagi Jane Foster untuk bisa menjadi sang Dewi Petir, ia mesti terlebih dulu pantas mengangkat Mjolnir. Dan tanda-tanda kembalinya Mjolnir di film ini emang udah dari awal banget kecium. Persisnya ketika sang sutradara Taika Waititi mengumumkan kehadiran female Thor di film ini saat Comic-Con 2019. Selepas Natalie Portman naik ke panggung, sang sutradara menyerahkan Mjolnir kepada aktris pemeran Jane Foster tersebut. Nah, pertanyaannya, gimana cerita Mjolnir bisa balik ke MCU selepas terakhir kemunculannya di Endgame? Oke, sebelum kita bahas topik menarik ini, kita telusuri dulu gimana cerita Jane bisa menjelma menjadi female Thor. Jane Foster pertama kali muncul di komik Marvel pada 1962 dalam Journey into Mystery nomor 84. Saat itu dia hadir sebagai perawat dari dokter bernama Donald Blake. Dikisahkan jika Jane di sini terlibat cinta segitiga dengan Blake dan Thor. Padahal Blake dan Thor sebenarnya orang yang sama. Singkat cerita, Thor membawa Jane ke Asgard dan membuatnya menjadi abadi. Tapi Odin melepaskan kekuatan tersebut lantaran menilai Jane gak cukup layak. Jane pun dipulangkan ke bumi dan ingatannya selama di Asgard dihapuskan. Dalam sejarah Thor di komik Marvel, Jane Foster cukup intens hadir sebagai karakter pendukung. Dia dikisahkan berhasil menjadi dokter dan
dan menikah dengan Dr. Kate Kincaid. Tapi meskipun dia menikahi pria lain, Jane tetap nggak jauh dari Thor. Dalam alur cerita Civil War, Jane dikisahkan memihak Captain America untuk bergabung membantu Secret Avengers. Thor juga menunjuk Jane sebagai perwakilan Midgard dalam Congress of the Worlds. Lantas gimana ceritanya Jane jadi female Thor? Oke, di komik Thor volume 4 nomor 1 dikisahkan kalau sang dewa petir kehilangan kemampuannya mengangkat Mjolnir. Ini kejadian pas Avengers ngelawan Nick Fury di bulan yang dalam satu kesempatan ngebisikin sesuatu ke Thor. Saktinya, bisikan itu membuat Thor nggak lagi layak menggunakan Mjolnir. Palu itu pun nggak bisa lagi diangkat dan tertinggal di bulan. Bahkan, Odin pun kehilangan kemampuan mengambil objek mistikal tersebut. Di bagian akhir edisi komik ini, seorang perempuan gak dikenal tiba di bulan dan berhasil mengangkat palu tersebut. Sesuai tulisan di senjata itu, siapapun berhasil mengangkat palu ini, jika dia layak, dia bakal mendapat kekuatan Thor. Belakangan terungkap kalau sosok perempuan tersebut adalah Jane Foster. Dikisahkan kalau selama berada di bulan, palu Thor tersebut menjangkau Jane secara telepati. Waktu itu Jane yang menderita kanker payudara tengah menjalani perawatan di Asgard. Jane pun meminta Heimdall membawanya ke lokasi palu tersebut hingga tibalah Jane ke bulan dan berhasil mengangkat Mjolnir. Dengan segera Jane berubah dan mendapatkan kekuatan Thor. Misi pertama female Thor adalah beraksi di konflik yang melibatkan Malekith, The Accursed, dan The Frost Giants. Disinilah Thor bertemu pertama kali dengan sosok yang berhasil mengangkat Mjolnir miliknya. Thor bahkan sempat meminta palu tersebut dikembalikan. Sampai sini Thor masih belum tahu jika perempuan tersebut adalah Jane Foster. Selain karena wajah yang tertutup helm, penampilan female Thor memang beda karena memiliki rambut blonde yang panjang. Belakangan, Thor menyadari sosok perempuan tersebut pantas mendapat kekuatan Mjolnir. Thor pun memberi restu kepada female Thor hingga merelakan nama dan palunya. Sejak itu, putra kebanggaan Asgard ini berganti panggilan menjadi Odinson. Tapi upaya merebut Mjolnir rupanya dilakukan oleh Odin. Dia meminta bantuan saudaranya Kulborson, the God of Fear, merebutnya dari female Thor. Usaha Odin coba digagalkan Odinson beserta Freyja yang memboyong para superhero perempuan Marvel. Bala bantuan tersebut memudahkan female Thor menghadapi Kul yang datang dengan raga The Destroyer. Jane Foster akhirnya sukses menjaga status dan kekuatannya. Ia juga berhasil terus merahasiakan identitasnya dari Asgard dan seluruh dunia. Female Thor kemudian ikut bertempur dalam alur cerita Secret Wars dan bergabung dengan Avengers. Di sisi lain, Jane Foster juga tetap bertugas sebagai senator di Congress of Worlds. Nggak ada yang curiga dengan identitas lain Jane sebagai female Thor. Hari-hari sebagai superhero pun dilaluinya dengan tanggung jawab. Namun di balik kekuatan yang besar itu terdapat dampak buruk yang pelan-pelan membunuhnya. Ketika Jane mengangkat Mjolnir dan menjadi female Thor, dia mendapatkan seluruh kekuatan Thor. Dari palu itu juga Jane bisa terbang dan memiliki kemampuan jelajah antar dimensi, termasuk mendapatkan kemampuan mengendalikan petir dan cuaca. Dan setiap kali Jane memegang Mjolnir, tampilannya langsung berubah. Tubuhnya dilapisi jubah, helm menutupi kepala dengan rambut blond panjangnya yang terurai. Namun demikian, gak semua keistimewaan itu memberi dampak positif. Sebagaimana disebutkan, Jane didiagnosis menderita kanker payudara. Mengobati penyakitnya itu, Jane menolak melakukan penyembuhan secara magis. Dia memilih pengobatan medis seperti kemoterapi. Nah, persoalan kesehatan itu rupanya menjadi sandungan setiap kali Jane berubah menjadi female Thor. Ketika bertransformasi, kekuatan female Thor membersihkan racun dari tubuhnya. Tapi pada saat yang sama, radiasi untuk pengobatan kankernya ikut tersapu bersih. Efek itu pun membuat pengobatan kankernya menjadi nggak efektif. Kanker makin lama menyebar ke seluruh tubuh. Hingga Jane mendatangi Dr. Strange untuk berobat. Sampai saat ini, Dr. Strange merupakan satu dari sangat sedikit orang yang tahu identitas asli female Thor. Dr. Strange sangat menyarankan Jane berhenti menjadi female Thor karena sekali lagi bertransformasi, dia bisa saja terbunuh. Namun demikian, kekuatan besar yang didapatkan ternyata membuat jiwa kepahlawanan Jane ikut tumbuh. Jane gak tinggal diam ketika mengetahui para Asgardian sedang dalam bahaya. Dia nekat mengorbankan Mjolnir dan nyawanya demi menyelamatkan Asgardians. Pengorbanan itu pun membuat identitasnya terbongkar. Odinson bersama Odin akhirnya membawa Jane ke tempat aman dan menghidupkannya lagi. Pada akhirnya, Jane meyakinkan Odinson untuk kembali menjadi Thor dan memilih fokus menjalani kemoterapi. Oke, itu dia origin dari Jane Foster yang menjelma menjadi female Thor. Dari sini kita akhirnya mendapat gambaran gimana dia bisa mengangkat Mjolnir. Dan yang menarik adalah kisah Mjolnir tertinggal di bulan hingga akhirnya dijemput oleh Jane. Kamu yang ngikutin MCU pasti mulai dapat benang merahnya. Antara Mjolnir dan bulan agak-agaknya punya keterkaitan
berketerkaitan dengan Steve Rogers sang Kapten Amerika. Kapten Amerika adalah karakter terakhir yang kita tahu membawa Mjolnir di MCU. Waktu itu Cap menjalankan misi mengembalikan 5 Infinity Stones ke masa lalu. Maka ada kemungkinan Mjolnir yang dibawanya juga dikembalikan ke waktu dan tempat semula. Nah, masalahnya kita nggak benar-benar tahu karena perjalanan Cap terjadi di luar layar. Jadi apapun masih bisa terjadi terhadap Cap dan Mjolnir. Teka-teki keberadaan Cap juga masih misterius setelah penayangan serial The Falcon and the Winter Soldier. Karena serial ini juga memunculkan teori konspirasi yang nyebut Steve berada di markas rahasia di bulan. I do gotta ask you though, because like online there's just been a lot of crazy conspiracy theories. Some people they think that he's in the secret base on the moon. Well, I can assure you those people you don't have to take serious. Jadi apa iya Steve benar-benar di bulan dan ngebawa Mjolnir ke sana? Kalau iya, maka ini bisa jadi set untuk film Thor berikutnya. Karena seperti cerita di komik, Jane menjadi Thor setelah berhasil mengangkat Mjolnir di bulan. Dan teori Steve Rogers berada di bulan bisa jadi pintu masuk untuk alur cerita tersebut. I'm sorry, wait. Who are you? Captain America. Captain America was on the moon. Oke, mari kita simpan dulu teori itu dan beralih ke opsi lain yang mungkin terjadi. Awal Maret 2021, beredar foto dan video yang menampilkan Natalie Portman di lokasi syuting Thor 4. Cuplikan yang beredar menampilkan sang aktris tersentak hebat dalam keadaan melayang. Bisa jadi inilah momen ketika Jane mendapatkan kekuatan The Mighty Thor. Dari gambar yang beredar, lokasi tersebut kemungkinan adalah memorial dari Odin, karena dari setnya tampak mirip dengan lokasi ketika Odin meninggal dunia di Thor Ragnarok. Dan yang menarik, di memorial tersebut tampak sesuatu yang menyerupai pecahan Mjolnir. Sebagai pengingat bahwa di lokasi yang sama juga Mjolnir dihancurkan oleh Hela. Dan salah satu foto menampilkan Jane berada tepat di hadapan pecahan senjata mitologi tersebut. Kalau ngelihat gambar dan video ini, kayaknya kedatangan Jane ke memorial Odin bakal memicu semacam reaksi di pecahan Mjolnir, yang kemudian entah bagaimana menyatukan pecahan-pecahan itu hingga kembali utuh menjadi Mjolnir. Sampai Mjolnir tersebut berujung ke tangan Jane dan menjadikannya female Thor. Gimana kira-kira? Kalau ngeliat bocoran-bocoran di lokasi syuting, kayaknya kemungkinan ini lebih realistis ketimbang teori di bulan. Baru-baru ini, official merchandise Thor Love and Thunder juga bocor dan menampilkan penampakan pertama female Thor di MCU. Dan entah karena pattern cetakannya atau emang gitu dari desainnya, palu di tangan female Thor ini memperlihatkan visual menyerupai retakan. Yang mana ini bisa mengindikasi kalau Mjolnir tersebut adalah palu yang telah pecah dan disatukan kembali. Nah, jadi makin kuat kan teori yang satu ini? Tapi tentu aja masih begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab, terutama tentang awal cerita hingga Jane bisa tiba di lokasi kematian Odin, termasuk apa yang membuatnya bisa memicu Mjolnir kembali utuh dan pantas menjadi Goddess of Thunder. Kita juga belum tahu apakah Jane di sini menderita kanker seperti di komik atau enggak. Yang jelas Jane yang satu ini adalah Jane yang original, bukan versi varian kayak di serial Loki. Jadi bakal sangat menarik menanti bagaimana karakter Jane bakal didalami hingga dia layak menjadi female Thor, termasuk bagaimana dia bakal terlibat dengan Guardians of the Galaxy hingga berhadapan dengan Gorr the God Butcher. Gila banget kan? Seperti kami bilang, cerita dari Thor Love and Thunder emang bakal lebih kaya, maka nggak heran kalau karakter ini jadi jagoan MCU pertama yang dibikinin film solo sampai 4 kali. Gimana? Makin gak sabar kan nunggu filmnya tayang? Well, sambil nunggu Thor Love and Thunder, jangan lupa untuk pantengin channel Jagat Cinema. Di sini kami secara berkala mengupdate informasi terkini seputar jagat sinema Marvel dan universe komik lain yang selalu menarik diperbincangkan. Maka jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol notifikasi biar nggak ketinggalan informasi menarik berikutnya. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Jika kurang berkenan silakan di dislike, tapi kalau berkesan jangan ragu untuk di like dan share video ini. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di ulasan berikutnya.